Halo guys, David di sini dan ini adalah Vivo V20, HP yang menurut saya porsi iklannya itu nggak imbang. Kalau kita masuk ke halaman YouTube-nya Vivo Indonesia, ada 5 video loh yang judulnya itu berhubungan sama 44 megapiksel eye autofocus. Di bannernya juga itu yang ketulis paling gede. Iya Vivo, ngerti. Vivo V20 ini punya kamera depan yang resolusinya 44 megapiksel, paling gede yang pernah saya coba. Dan dia punya fitur eye autofocus, nggak perlu diulangin terus. Mungkin Vivo pengen pastiin kalau semua orang ngeh ya sama fitur ini, karena memang nggak semua orang hobi kamera dan langsung ngerti eye autofocus itu apaan. Jadi harus diulang-ulang terus biar ingat. Buat yang belum tahu eye autofocus itu spesialnya apa sampai jadi fitur utama, sistem ini bikin target autofocus di sebuah kamera ngarahnya jadi spesifik ke bagian mata terus, bukan seluruh wajah. Karena biasanya nih ya, kalau kita mau motret orang, bagian yang sama sekali nggak boleh blur itu ya bagian matanya. Kalau bagian lain ada blur-blur dikit masih oke lah, tapi kalau bagian mata ada blur sedikit langsung bubar. Ini fitur yang bagus, bisa kita pakai buat kamera depan sama belakangnya. Wajar lah Vivo lumayan getol ngomonginnya. Terus bagian lain yang banyak diomongin Vivo, resolusi 44 megapiksel buat kamera depannya. Bosen nggak tuh dengernya? Gimana kualitasnya? Saya akuin bagus banget, bukan menang angka doang. Ini sesuatu yang udah pasti ketebak banget lah dari HP Vivo, yang dari dulu udah terkenal sama kamera depannya. Cuma yang perlu jadi catatan, dengan resolusi segede itu kita harus siap buat nampung data foto yang gede juga. Awalnya saya kirain 44 megapiksel itu bakal di bin, 4 piksel itu digabung jadi satu. Jadi ya kayak kamera belakang lah yang zaman sekarang banyak pakai sistem kayak gitu. Tapi ternyata kamera depan V20 nggak kayak gitu. Resolusinya tetap dibikin gede banget. Foto selfie standar aja yang saya ambil pakai mode auto, ukurannya bisa sampai 7000-an kali 5000-an piksel. Hampir nyentuh 40 juta piksel alias 40 megapiksel. Terus kalau bener-bener pengen pakai semua sensor 44 megapikselnya karena kita udah bayar buat 44 megapiksel, jadi sekalian pakai aja mode yang high resolution, kita bakal dapetin foto yang totalnya 43,5 megapiksel. Foto-foto yang ukurannya segede gini, per fotonya itu bisa makan memori 6-10 mega loh. Jadi buat yang doyan selfie di satu spot aja bisa 50 foto, habis foto harus langsung disortir tuh. Walaupun memori ini HP lumayan gede, 128 GB dan bisa ditambahin kartu microSD lagi, tapi sayang aja kalau kemakan oleh puluhan foto selfie yang isinya saya nggak tahu bedanya apa. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Vivo V20 yang resolusinya 44 megapiksel kamera depannya. Kalau video ini sendiri saya rekamnya di resolusi 4K ya. Memang dia masih ada getaran-getarannya. Mungkin karena kalau di 4K stabilisasinya nggak terlalu maksimal. Jadi kalau misalnya saya jalan kayak gini, ini jalannya pelan. Dia memang gambarnya kelihatan tajam, warna kulit saya juga saya suka, coklatnya bagus banget. Cuma ya kurangnya itu, mungkin harus pakai gimbal kalau memang pengen rekam di resolusi 4K. Atau kalau misalnya nggak perlu 4K, yang penting stabil aja, ada yang namanya fitur, apa ya? Tadi ada tombolnya yang buat stabil, ini saya bakal tes. Namanya fitur Steady Face Selfie, jadi ini saya coba agak lari sedikit, apakah tetap sestabil itu? Nah ini kalau jalan biasa doang, jadi mungkin kalau lagi ada vlog yang heboh gitu, digerebek atau ditangkap, mungkin cocok. Kalau buat kamera belakangnya sendiri yang dikasih nama 64 megapiksel night camera oleh Vivo, karena kamera utamanya punya resolusi 64 megapiksel, hasilnya juga bagus dan ukuran filenya juga nggak gede-gede banget karena udah pakai sistem binning, sekitar 3-5 MB doang. Warnanya kelihatan lumayan akurat, detail dapat, dynamic range juga bagus. Hasil foto pas malamnya pun bagus, sesuai sama kata night kameranya. Ini foto malamnya saya justru banyakan ambil pakai mode auto ya, karena pas saya tes pakai mode malam hasilnya susah saya bedain, jadi auto aja, lebih cepat juga prosesnya. Mode malamnya baru perlu kita aktifin kalau kita mau pakai filter aja. Hasilnya bagus, ada filter black and gold, blue eyes, green orange, sama cyberpunk. Oke, pembahasan bagian kamera selesai. Itu yang paling banyak diomongin oleh Vivo.
banyak diiklanin lah oleh Vivo. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak banyak diomongin oleh Vivo. Cuma dikasih sekilas doang. Kayak bagian desainnya, Vivo nyebut bagian ini sebagai ultra sleek design, ultra ramping, karena ketebalan V20 cuma 7,48 mm aja buat varian warna Sunset Melody, yang dari tadi kita lihat. Yang warnanya lebih colorful ini. Terus ada satu varian lagi warna Midnight Jazz yang tebalnya 7,38 mm, lebih tipis 0,1 mm. Nggak terlalu kerasa lah kalau bedanya kayak gitu. Intinya kedua HP ini tipis, kalau bobotnya standar aja di 171 dan 172 gram. Bagian belakangnya ini udah pakai kaca ya, yang anti glare Gorilla Glass 5, jadi bisa kelihatan matte gini. Pantulan cahayanya kerasa halus dan pas kita pegang pun tekstur kacanya juga sama kayak kelihatannya, kerasa halus. Dan kalau kita ketok-ketokin kaca belakangnya ini, dia kedengeran solid. Frame dari HP ini juga udah pakai aluminium, jadi saya kasih konten bagus lah buat desain dari V20. Buat desain belakangnya, sesuatu yang lumayan sering ditunjukin Vivo. Kalau bagian depannya gimana? Jarang ditunjukin sih, sekali lewat doang di iklan-iklannya. Soalnya kalau kita lihat tampilan bagian depannya, bagian layarnya ini Vivo V20 biasa aja sih. Kamera depannya yang punya resolusi 44 megapiksel tadi dikasih rumah yang modelnya poni, bukan model tompel super kecil yang dulu lumayan dibanggain Vivo. Entah kenapa balik ke model poni lagi. Terus kalau kita perhatiin bezel di sekeliling layar AMOLED Full HD Plus 6,44 inchinya ini juga nggak bisa dibilang premium sih, masih kelihatan lumayan tebel bezelnya. Mesin getaran yang dipakai di V20 juga rasanya agak kasar gitu pas dipakai buat ngetik. Entah kenapa mereka nggak pakein mesin yang sama dari generasi sebelumnya, yang udah bagus banget. Buat saya bagian bezel dan mesin getarnya ini jadi kelemahan yang paling berasa di Vivo V20. Untungnya panel yang dipakai HP ini udah tetap standar HP 5 juta lah, udah pakai AMOLED, walaupun refresh rate-nya masih ada di 60Hz aja. Belum 90Hz. Oh ya, ngomong-ngomong soal tampilan, UI dari Vivo V20 ini kelihatan lumayan mirip sama stok Android ya. Saya suka liatnya, simple-simple gini. Tampilan V20 bisa kelihatan lumayan beda sama HP Vivo lain, karena nih HP udah pakai sistem Vantos OS yang ke-11, yang 11, yang basisnya Android 11. Udah yang paling update. Vivo gercep juga sih jadi brand pertama yang launching HP dengan sistem Android 11 di dalamnya. Entah kenapa nggak terlalu mereka ceritain di iklan ya. Terus nggak cuma softwarenya, chipset dalam V20 ini juga nggak dapat slot apapun. Satu aja nggak buat dipamerin di iklannya. Sepanjang saya ngelihat daftar yang video di YouTube-nya Vivo Indonesia, saya lebih sering ngelihat NFC multifunction yang sebenarnya normal sih ada di HP yang harganya 5 juta. Ya saya ngerti kenapa NFC sampai dibikinin iklan khusus kayak gini, soalnya V20 jadi seri V pertama yang punya NFC, yang bisa dipakai buat ngisi saldo e-money. Sama dijadiin pengganti kartu akses juga biar kita nggak ribet bawa banyak kartu dan lain-lain. Nice lah, udah seharusnya HP kayak gini punya NFC. Tapi tetap aja, saya agak kasihan sama chipset Snapdragon 720G dan RAM 8GB-nya yang nggak dikasih satu slot khusus buat diceritain. Padahal lumayan banget loh buat ngasih tau ke orang yang seneng ngegame kalau Vivo V20 ini enak buat dipakai main. Saya pakai buat main Genshin Impact, game yang katanya paling berat buat sekarang, lancar-lancar aja walaupun saya pakein preset paling tinggi tetap bisa jalan dan lancar. Sayangnya saya nggak bisa coba di mode 60 fps karena versi gamenya yang di Android ini belum terlalu optimal. Ini lebih ke masalah Androidnya sih, pas saya pakai buat main PUBG M juga. Settingan mentoknya bisa kita dapetin di smooth ultra aja, belum bisa ekstrim. Padahal harusnya chipset ini udah bisa, tapi lagi-lagi belum optimal. Kalau buat main ML sih udah bisa high frame rate pastinya. Kalau soal daya tahan baterai sendiri, saya juga suka-suka aja. Kapasitas 4000 mAh di V20 ini bisa saya andelin seharian, aman. Kalau saya pakai buat main game Genshin Impact tadi di settingan maksimal, setengah jam baterainya ngurang 9-10%. Lumayan PW buat ukuran game berat. Buat kecepatan ngecasnya sendiri, kalau pakai charger 33 watt flash charge-nya, setengah jam dia keisi 60% dan kalau mau sampai penuh sejam lebih sedikit. Kesimpulannya, Vivo V20 apakah recommended? Yap, HP ini recommended buat kebanyakan orang. Enak gitu buat banyak kebutuhan. Mau buat motret, ya justru itu yang paling gencar diiklanin Vivo. Malu kalau nggak bagus. Desainnya juga bisa menuhin selera dua kubu lah. Mau yang kelihatan colorful lewat Sunset Melody, atau yang kalem lewat Midnight Jazz. Silakan dipilih. Kalau Anda tertarik sama nih HP karena ngeliat iklannya, mungkin bakal lebih happy lagi sekarang setelah nonton video ini. Jadi bisa tahu kalau main game di V20 juga lancar pakai Snapdragon 720G-nya. Terus ada NFC multifunction juga, daya tahan baterainya awet, sistem operasinya udah yang paling update.
Ya memang udah tugas kami lah buat jelasin yang diiklanin dan yang nggak diiklanin, termasuk kelemahannya juga. Kayak bagian desain depan dan mesin getarnya yang rasanya nggak terlalu halus. Di bagian ini Vivo lumayan kompromi. Layarnya yang belum 90Hz itu juga kurang cepat dibanding kompetitor nih HP. Itu harus dipertimbangin sebelum Anda beli V20. Kalau ketiga hal itu nggak jadi masalah, silakan disikat aja. Demikian review gadget ini buat Vivo V20. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ya udah. Baru mau nunjukin 2.